Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita memulai dengan membaca Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaazania bin Yeremia bin Hafazinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rehab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yidalgia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maasea bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silahkan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih. Melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Arab itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah lakumu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu.
tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rechab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rechab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rechab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, setia pada tradisi bisa benar, bisa salah. Kadang kesetiaan pada tradisi bisa membabi buta tanpa tahu sungguh-sungguh mengapa tradisi berlangsung seperti itu. Namun tradisi bisa merupakan ungkapan kesetiaan yang luhur pada Allah yang disembah dalam tradisi tersebut. Tradisi yang turun-temurun ditaati oleh orang-orang Rechab mungkin sedikit berlebihan dari tuntutan hukum Taurat. Mereka bisa kita bandingkan dengan kelompok-kelompok Kristen tertentu yang penuh dengan rambu agar jangan terkontaminasi dengan modernisasi yang dianggap bertentangan dengan firman Tuhan. Namun yang Tuhan puji dari orang-orang Rechab adalah ketulusan dan kesetiaan mereka dalam menaati ajaran leluhur mereka. Hal ini justru tidak ada pada umat Tuhan. Padahal umat Tuhan bukan hanya dibekali dengan hukum Taurat, tetapi juga dengan para imam penyelenggara ritual Taurat dan para nabi yang menegur ketika ada pelanggaran Taurat. Ternyata umat Tuhan mengabaikan Tuhan, pemimpin hidup mereka. Mereka terlalu sering melanggar firman Tuhan, tidak setia pada Tuhan, dan bermain-main dengan dosa. Oleh karena itu berlawanan dengan nasib keturunan Rechab yang akan terus-menerus mendapat kehormatan menjadi pelayan Tuhan. Umat Israel akan menerima ganjaran berupa hukuman Tuhan, yaitu penawanan di Babel. Hati yang tulus dan setia pada Tuhan ternyata jauh lebih menyenangkan Tuhan daripada kesalehan yang pura-pura dan ritual yang hanya dipraktekkan secara lahiriah saja tanpa adanya kesungguhan hati. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi ini juga mengingatkan kita, dan biarlah ini menjadi semacam cermin bagi kita untuk memeriksa hati perilaku ibadah kita. Selaraskah dengan kehendaknya atau hanya semacam kamuflase untuk menutupi kedagingan kita yang duniawi? Daripada mengkritik kelompok tertentu yang sepertinya ekstrim atau fanatik, lebih baik membuktikan diri tulus di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, berkat pemeliharaan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya, baik di Cukilan, Janglengan maupun Sumberjo, yang hari ini mungkin menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau yang memulihkan keberadaan mereka. Jemaat yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang masih studi, mempersiapkan tes, kenaikan kelas, ataupun sedang mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan kiranya memberkati. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami sambut hari ini dengan penuh sukacita, dan kami sambut hari ini dengan penuh harapan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menuntun hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.